Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat, teman-teman. Ya, tetap semangat di masa yang seperti sekarang ini. Ya, tetap berproses. Ya, kita sama-sama saling berdoa. Ya, semoga segala sesuatunya lebih baik ya, di masa yang akan datang. Oke, baik teman-teman, saya coba untuk melanjutkan materi minggu yang lalu ya di ruang lingkup perilaku konsumen ya. Jadi memang bagi teman-teman yang nanti lulus ya sebagai lulusan psikologi itu kan mempunyai prospek kerja yang sangat luas sekali lagi. Anda bisa kerja di berbagai bidang, nanti mengikuti kompetensi yang Anda miliki masing-masing, dan kalau arahnya di perilaku konsumen, ini kan ada dua jalur ya yang bisa dipilih teman-teman ya. Anda bisa kerja di perusahaan atau bisa mendirikan usaha sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen wira swasta, pengen membuka usaha sendiri, tentu harus belajar banyak nih mengenai yang namanya perilaku konsumen. Karena sekali lagi, yang perlu dipahami bahwa setiap produk atau jasa yang Anda ciptakan, yang Anda hasilkan, ketika nanti Anda mau melakukan pemasaran, itu juga harus disesuaikan dengan bagaimana perilaku konsumennya. Karena yang perlu dipahami, setiap konsumen ketika membeli suatu produk atau barang, tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, basicnya memang butuh ya ketika orang pengen beli sesuatu. Tapi ketika orang pada akhirnya menentukan suatu produk atau barang untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, teman-teman. Misalnya gini, sarapan ya. Sarapan buat orang Jogja, buat orang Jawa Tengah, ya, itu mungkin paling familiar karena mungkin sudah menjadi kebiasaan. Ya kalau sarapan gudeg biasanya. Kalau nggak gudeg, soto ayam misalnya. Makanya di Jogja nggak heran kalau pagi itu kan banyak banget yang jual soto ya, yang jual gudeg juga banyak banget. Karena apa? Ya karena kebiasaan. Ketika orang pengen sarapan, ya kita juga perlu melihat kebiasaan yang ada di kota tersebut. Ini juga kadang menjadi apa ya? Menjadi hal yang aneh ketika Anda dari kota mana, kemudian ada suatu masa Anda tugas di kota tertentu dengan latar belakang budaya yang berbeda, ketika mencari sarapan berbeda dengan kebiasaan selama ini. Ya, misalnya saya pernah ke Palembang, teman-teman, pernah ke daerah Sumatera Selatan. Di sana ternyata punya kebiasaan bahwa kalau mereka sarapan itu pakai kopi sama martabak. Jadi ada beberapa kabupaten di Sumsel itu kebiasaan mereka kalau sarapan itu mereka sarapan martabak, oh ya martabak ya, martabak telur seperti itu dengan kopi. Ini kan suatu hal yang agak aneh ya buat orang Jogja kan. Orang Jogja biasa sarapan pakai nasi, ya nasi soto, nasi gudeg atau nasi rames lah misalnya. Kemudian pas mau cari sarapan yang banyak dijual seperti itu, ya kita akhirnya harus menyesuaikan diri. Ya, ini sesuatu hal yang baru mungkin buat saya yang terbiasa hanya makan gudeg di setiap pagi. Nah, misalnya seperti itu. Ya, makanya ketika orang mau memenuhi kebutuhannya, itu juga pada akhirnya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oke, nah ini yang akan kita diskusikan pagi ini. Ya. Uh, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Ya, jadi memang pada dasarnya seorang konsumen ketika dia membeli suatu barang itu didasarkan pada kebutuhan. Tetapi pada akhirnya tidak hanya soal kebutuhan, tapi juga malah ke keinginan. Ini yang nanti menjadi concern kita ya, bahwa kalau misalnya besok ada kesempatan teman-teman meneliti atau mau dijadikan skripsi atau tesis misalnya, banyak permasalahan di luar sana bahwa orang banyak membeli suatu produk atau barang tapi tidak didasarkan pada keinginan, tidak didasarkan pada kebutuhan, lebih ke keinginan. Akhirnya cenderung berlebihan.
Nah, makanya muncul istilah perilaku konsumtif yang berlebihan. Itu menjadi beberapa contoh permasalahan ya. Oke, ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa setiap individu konsumen ketika ingin membeli suatu barang, ini sekarang tidak hanya didasarkan pada kebutuhan semata, tapi juga banyak faktor yang membuat orang akhirnya menentukan suatu produk. Ambil contoh simpel lah, misalnya ketika kita pengen lapar, ketika kita pengen makan ya, kita lapar, pengen cari makanan yang bisa memenuhi kebutuhan kita, ada sebagian orang yang kadang nggak mikir jenis makanannya. Yang penting ada makanan, ada nasi, enak, dia akan makan, dia akan beli. Tapi juga ada sebagian orang, dia perlu pertimbangan tertentu ketika memilih makanan sebagai pemuas kebutuhannya. Makanya kadang ya, kalau Anda pernah menemukan situasi yang seperti ini, Anda lagi jalan-jalan sama teman Anda, lagi malam mingguan, lagi hangout, ya, lagi kumpul-kumpul misalnya, kemudian memutuskan untuk mencari tempat makan, ya, memutuskan untuk mencari entah warung, entah restoran, ya untuk makan aja, karena udah sama-sama lapar. Nah, terkadang sebagian dari teman kalian itu fine-fine aja. Ya udahlah, yang penting ada makanan, enak, ayo kita mampir. Tapi sebagiannya lagi, kadang pemilih ya, kalau di warung kaki lima dia nggak mau. Kalau misalnya dia cuma ngemper di pinggir jalan, dia nggak mau. Dia harus makan di tempat yang bersih, atau restoran misalnya. Dia baru mau makan. Nah, ini yang kadang menimbulkan konflik akhirnya. Yang sebagian sudah lapar, pengen cari makanan, yang penting apa aja, tapi yang satu lagi, dia agak ribet nih, mau makan aja susah. Harus mencari tempat yang bersih ya dan enak. Ya, ini akhirnya menimbulkan beberapa perbedaan di situ. Makanya kan setiap kepribadian, setiap individu, setiap pribadi orang tadi ya punya karakter yang berbeda-beda, termasuk dalam melakukan pembelian. Oke. Ini menarik teman-teman, kalau kita belajar mengenai perilaku konsumen. Kayak misalnya kopi yang saya minum ini ya. Kemarin sempat kita bahas ya, ada kopi saset, ada kopi yang dijual di coffee shop. Kalau misalnya kopi saset, harganya 5 ribuan. Misalnya kalau kita cuma beli kopinya aja yang di saset, itu paling cuma 2 ribu. Kalau kita beli di Warmindo, paling cuma 4 ribu atau 5 ribu. Tapi ketika teman-teman beli di coffee shop, beli espresso, beli cappuccino, beli vanilla latte misalnya, itu satu cangkir ada yang sampai 30 ribu kan. Sangat bertolak belakang dengan harga kopi sasetan yang cuma 5 ribu. Nah, ini pada akhirnya kan tergantung masing-masing individu menyikapinya seperti apa. Mungkin dia pikir bahwa kalau misalnya kopi yang harganya mahal, itu bagus kualitasnya, itu kopinya enak. Tanpa pemanis buatan misalnya. Tapi kadang kurang praktis ya. Harus ke coffee shop, harus nongkrong, harus minum dan sebagainya di tempat minumnya. Tapi ketika orang pengen praktis, pengen ngopi, ya udah dia beli kopi saset aja. Di warung, di Warmindo, di warung kopi tenda pinggir jalan, udah dapat mungkin 5.000 satu gelas ya. Cuma mungkin dari sisi kualitasnya memang tidak sebagus kopi yang ada di coffee shop. Ya, ada yang beberapa bilang bahwa kopi yang di sasetan tuh kopinya katanya sih nggak terlalu bagus. Tapi ketika di kopi yang di coffee shop, itu kopi yang memang berkualitas nomor satu. Ya, disortir biji-bijinya, kemudian benar-benar diolah ya sesuai dengan SOP yang berlaku misalnya dan sebagainya, sehingga harganya agak mahal. Nah, tergantung lagi ya bagaimana si individunya ya, seperti itu. Oke, nah kalau menurut Kotler ya, ini paling tidak ada 3 faktor utama teman-teman yang memengaruhi konsumen dalam membeli suatu produk atau jasa. Ada faktor lingkungan, ada faktor sosial, ada faktor pribadi. Nah, nanti di video berikutnya, nanti akan saya jelaskan per detail faktornya ya. Cuma di sini saya akan coba jelaskan faktor secara umum dulu. Jadi kita paling tidak belajar dulu yang umum dulu, nanti secara spesifik lebih lanjut kita akan bahas per faktornya ya teman-teman ya.
Oke, yang pertama faktor lingkungan. Ini termasuk faktor eksternal ya. Ini meliputi kebiasaan, budaya, ya, meliputi ya ciri khas masyarakat di sekitarnya misalnya. Jadi ketika orang membeli suatu produk barang, ya, ketika dia pengen memuaskan kebutuhannya, itu juga dipengaruhi oleh faktor budaya. Kebiasaan selama ini seperti apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, kalau misalnya buat teman-teman mahasiswa yang dari luar Jogja, apalagi yang di luar Pulau Jawa, mungkin yang dari Sumatera atau yang dari Sulawesi, biasa makan pedas, di Jogja makanya manis-manis kan. Mau cari sarapan susah. Karena yang dijual di Jogja biasanya, yaitu tadi, gudeg, soto ayam, ya soto ayam aja mungkin agak cenderung manis harganya, apa rasanya kan. Yang pada akhirnya orang nggak cocok. Ya. Makanya banyak yang akhirnya ada yang masak sendiri, ada yang cari tempat makan yang sesuai dengan seleranya misalnya. Uh, saya pernah beberapa kali lihat di daerah Seturan ya, di sepanjang Kebarsari sampai ke UPN, itu ada beberapa restoran, ya warung makan ya, bukan restoran. Ada beberapa warung makan yang menjual menu dari beberapa daerah. Kalau yang saya tahu di daerah Pulau Dadi, itu ada warung khusus untuk orang Maluku. Yaitu ada warung cakalang, ada yang jual papeda juga di situ, ya itu kan buat memfasilitasi teman-teman kita dari Maluku, dari Papua misalnya, pengen cari sarapan, pengen cari makanan, agak susah nyari di Jogja, kemudian dibuat warung khusus makanan khas Maluku. Kemudian ada bungung jempa ya, ini yang paling terkenal ya, makanan khas Aceh ya, bungung jempa. Ada mie Aceh, ada kopi Aceh, ada nasi kari dan sebagainya. Mungkin buat orang Jawa, buat orang Jogja, rasanya terlalu apa ya istilahnya, terlalu nyegrak ya, terlalu pekat ya, terlalu kenceng rempahnya. Tapi buat orang sana ya terbiasa. Kita beli mie Aceh aja lah misalnya, agak berbeda ya bumbunya ya dengan bumbu mie Jawa ya. Sate Padang lah misalnya, sangat berbeda dengan sate Madura. Sate Padang itu kan bumbunya bukan bumbu kacang, ya bumbu rempah ya dari tepung juga. Dan rasanya memang agak ya agak nyegrak tadi ya. Oke, makanya ketika nanti kalau misalnya kita agak membandingkan ya, di Jogja dengan di Kalimantan tentu berbeda. Di Kalimantan dengan di Sumatera juga berbeda. Nanti di Sulawesi, di Bali juga berbeda. Karena kebiasaan mereka terhadap makanan berbeda, ya. Kayak misalnya katakanlah mungkin kalau misalnya kita pernah dengar di Bali itu kan ada arak Bali ya. Kalau mungkin buat teman-teman dari sana minum arak Bali udah biasa ya, karena buat menghangatkan badan. Tapi buat sebagian orang nggak bisa minum arak ya, karena ada yang beberapa diharamkan misalnya. Nah itu kan juga terkait dengan budaya. Makanya ketika menjual produk-produk tertentu yang produk tersebut bukan jadi kebiasaan atau budaya dari masyarakat setempat, itu biasanya agak susah teman-teman. Makanya ketika Anda mau menjual suatu barang, mau bisnis, entah itu produk, jasa atau apa, coba sambil disesuaikan dengan kondisi di sekitar tempat Anda jualan. Kira-kira cocok enggak? Mereka satu selera atau enggak? Jangan sampai Anda menjual produk, barang yang tidak satu selera dengan orang tersebut. Kayak sambal misalnya. Sambal Jawa Timur sama sambal Jawa Tengah Jogja beda ya. Sambal di Jogja di Jawa Tengah cenderung manis ya, banyak tomatnya. Tapi di Jawa Timur itu sangat pedas. Orang Jogja mungkin nggak cocok ya, karena pedas banget sambalnya. Nah, bisa seperti itu. Oke, setelah faktor lingkungan itu ada faktor sosial ya. Nah, ini biasanya juga kadang apa ya? Sering banget dialami sama teman-teman ketika membeli suatu produk dengan merek tertentu. Ini biasanya seorang konsumen ngikuti ya, ngikuti dari teman atau dari keluarganya. Makanya di faktor sosial ini, ketika orang membeli suatu barang atau produk,
itu dipengaruhi oleh situasi sosial. Nah, situasi sosial itu kan bisa dari macam-macam toh, dari teman, dari saudara, dari lingkungan keluarga itu sendiri. Jadi kadang ketika kita memilih suatu produk, itu beberapa biasanya nggak jauh beda mereknya dengan teman atau dengan keluarganya. Kayak misalnya handphone, ya kalau bapak ibunya beli iPhone, ya mungkin anaknya akan ikut-ikutan, ya karena ikuti apa orang tuanya. Terus kalau misalnya mau beli mobil, misalnya bapak ibunya punya mobil Avanza, nah nanti anaknya juga ikut-ikutan beli mobil Avanza, karena ada pengaruh di situ, ya pemberian informasi, ya ada pengalaman dari orang tuanya, ada pengalaman dari temannya, oh nek merek ini bagus loh, nek merek ini tahan lama loh. Akhirnya mereka mengacu pada referensi tadi teman-temannya. Makanya terkadang pada akhirnya ada klub mobil ya, yang punya merek yang sama, ada komunitas misalnya punya merek kamera yang sama misalnya. Nah, itu yang namanya apa? Faktor sosial ya. Jadi kadang biasanya memang nggak jauh berbeda ketika orang membeli produk atau barang itu biasanya juga mengacu pada merek si orang tuanya. Ya. Kayak beli TV, kalau bapak punya beli LG ya nanti dia akan beli LG karena merasa mungkin cocok ya seperti itu. Oke, tadi ada lingkungan, ada sosial. Sekarang faktor internal ya, teman-teman ya, faktor pribadi. Faktor pribadi ini cakupannya luas banget ya. Jadi terkait dengan usia, pekerjaan, kemudian kondisi keuangan, gaya hidup, kepribadian, ya, dan faktor psikologis ya. Ini yang pada akhirnya membedakan dengan setiap orang, teman-teman. Kadang orang membeli suatu barang, barangnya sih butuh sih, ya, dia butuh untuk beli barang tersebut. Tapi untuk merek yang dipilih atau kualitas harga yang atau produk yang dipilih itu terkadang menyesuaikan dengan kondisi pribadi. Masih ingat ya kemarin kalau pernah lihat di akun-akun sosmed, akun-akun Lambe Turah atau mungkin di TV, si Nagita Slavina beli sandal yang harganya sampai 7 juta hanya untuk sebuah sandal. Sandal kan hanya untuk sebagai alas kaki kan sebenarnya kan. Kita mau cari sandal Daimato atau sandal yang jepit paling murah banget toh. Cuma 15.000. Atau paling nggak nyampe ya 20 ribuan lah. Sandal jepit yang hanya sekedar untuk alas kaki. Tapi si Nagita Slavina ini beli sandal yang harganya hampir sama dengan harga motor, teman-teman. Itu kan ya kalau nggak gaya hidup, ya kepribadian atau kondisi keuangan. Dia merasa punya uang banyak, ya, dan dia senang sama modelnya, atau mungkin juga pengen menaikkan status sosialnya, dia akhirnya membeli barang-barang branded, ya, tas misalnya, ya ibu-ibu, mbak-mbak kan suka pakai tas Hermes ya, yang harganya sampai ratusan juta, yang sering dibawa Syahrini. Padahal ya tas kan untuk apa sih sebenarnya kan? Untuk tempat make up, tempat HP dan sebagainya kan, hanya untuk itu aja kan, simple kan. Mau cari tas yang harganya 50 ribuan, banyak mungkin. Tapi kenapa kalau dia rela untuk keluar duit beli tas yang harganya mungkin sampai 1 miliar? Ya, kayak gaya hidup ya, untuk menyesuaikan dengan level dia sebagai seorang artis. Makanya kadang ada berapa pejabat ya, pejabat pemerintahan, dia punya status sosial yang tinggi, terus mereka membeli barang-barang yang branded ya biar dipandang orang ya dia punya status sosial yang tinggi. Masa bupati punya mobil cuma mobil Avanza kan juga lucu kan ya, dia akhirnya beli Pajero, dia beli Alphard dan sebagainya. Nah itu buat menaikkan status sosialnya, tapi pada akhirnya tergantung dari pribadi masing-masing orang. Ada juga kok orang yang kaya raya tapi sederhana, dia membeli produk sesuai dengan kebutuhan aja, dia lebih memilih untuk menginvestasikan produknya apa duitnya kan daripada untuk foya-foya, untuk dugem ya, untuk makan-makan nggak jelas ya. Coba deh Anda misalnya buka buka YouTube, itu ada apa? Ada akun YouTube Crazy Rich Surabaya. Itu isinya anak-anak orang kaya itu menghabiskan uang ya. Ada yang makan di restoran satu kali makan sampai 30 juta. Kemarin ada videonya siapa? Ayu Dewi sama suaminya makan di Jepang satu porsi sampai 60 juta. Itu kan juga ya karena gaya hidup ya. Kalau saya sih mikirnya duit 60 juta mending buat mobil ya.
Saya mobilnya rusak ya, mobilnya sering mogok, ya udah mending beli buat mobil saya mikirnya. Nah, tergantung akhirnya ya, seperti itu ya. Oke, menarik ya teman-teman ya. Kalau kita bicara tentang kondisi-kondisi konsumen, kondisi individu kita, nah inilah fokus mempelajari psikologi, terutama di ranah perilaku konsumen. Karena setiap konsumen itu punya karakteristik yang unik, yang pada akhirnya mempengaruhi ketika membeli suatu produk atau barang tersebut. Ini yang perlu dipahami sama teman-teman. Ketika besok nanti Anda mau jadi seorang pebisnis, mau jadi seorang wira swasta, terus kalau misalnya pengen terus mengembangkan usahanya, saya kira terus melakukan riset pada konsumen Anda. Ya, pahami dulu target dari produk Anda, karena setiap produk atau jasa tidak ada yang salah. Yang salah adalah pemasarannya. Jadi kalau misalnya Anda merasa nggak laku dari produk yang Anda tawarkan, ya itu bukan segmentasi Anda. Anda salah mungkin untuk menentukan metode pemasarannya, karena Anda nggak melihat sisi perilaku konsumennya. Oke, itu gambaran awal ya dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu produk atau barang. Nanti setelah ini kita akan bahas per detail ya teman-teman ya, per faktornya ya, bagaimana faktor pribadi, bagaimana faktor sosial, atau faktor dari lingkungan atau budaya tadi. Nah, dengan kita mempelajari lebih detail faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, kita nanti akan belajar bagaimana menentukan strategi pemasarannya, teman-teman. Karena sekali lagi, penentuan strategi pemasaran itu akan sangat ditentukan oleh kondisi si konsumen. Anda harus tahu dulu, ya segmentasinya seperti apa. Karena nanti metode pemasarannya akan ikuti. Ya, kalau sekarang pakai sosmed, ya nggak semua produk akan laku pakai sosmed. Tergantung produknya toh, tergantung segmentasinya toh. Nah, Anda menjual produk kepada konsumen yang nggak setiap hari pakai sosmed, ya nggak akan laku. Ya, tergantung dan seperti apa. Oke, gitu dulu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Silakan dicek kembali, disaksikan kembali videonya. Terima kasih ya, matur nuwun, semoga sehat selalu ya. Kita berdoa sama-sama semoga segala sesuatu lebih baik ya. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.